Ya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are. Saya ingin membagikan sebuah kebenaran kepada Anda perihal mengenai istri Kain. Dari manakah Kain mendapatkan istrinya? Ya, itu menjadi pertanyaan yang penting dikarenakan dalam narasi yang disampaikan oleh Alkitab tidak menjelaskannya secara eksplisit ya. Namun secara tersirat iya, ya, secara tersurat memang tidak, tapi secara tersirat iya. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa Kain itu menikahi saudarinya. Ada juga yang berpendapat bahwa Kain tidak menikahi saudarinya dikarenakan hal itu tidak patut begitu. Tetapi timbul pertanyaan, kalau bukan saudarinya yang ia nikahi, lalu siapa? Lalu ada spekulan mengatakan bahwa, atau penafsir mengatakan, dia menikah dengan orang lain karena bukan ada manusia yang pertama diciptakan, tapi sudah ada sebelum itu. Lalu bagaimana dengan Alkitab, saudara? Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, Kain dan Habel pada saat itu, ya mereka mempersembahkan persembahan, ya upacara penyembelihan hewan korban yang Tuhan perintahkan begitu ya. Perlu kita ketahui bahwa setelah kejatuhan Adam dalam dosa terjadi sebuah perubahan begitu. Ya, dari Adam jatuh dalam dosa sampai Taurat diturunkan itu pada zaman Musa. Ini ada satu masa di mana ayah adalah imam. Ya, ayah adalah imam. Dan setiap keluarga itu memiliki namanya altar atau mesbah. Nah, disitulah dulu itu berlaku yang namanya mesbah keluarga atau altar family ya. Jadi altar family itu, altar itu mesbah atau misbeah dalam bahasa Ibrani-nya, itu tempat di mana mereka menaruh persembahan atau domba korban yang mereka sembelih, mereka letakkan di situ begitu. Dan setiap keluarga punya ya. Dan hal yang harus kita ketahui bahwa orang yang bisa melakukan upacara itu adalah orang yang sudah menikah. Orang yang sudah berkeluarga, punya anak, punya keturunan seperti itu ya, punya anak ya, seharusnya punya anak sudah berkeluarga sehingga dia menjadi imam atas keluarganya. Jadi Kain dan Habel pada saat itu sudah punya anak ya, sudah berkeluarga. Itulah sebabnya ketika Kain dikutuk oleh Tuhan, dia pergi meninggalkan daerah itu di mana mereka ada sebelumnya bersama dengan Adam dan Habel. Dia pergi ke Nod untuk mendirikan sebuah kota. Logikanya sebuah kota bisa didirikan jikalau ada beberapa penghuninya. Tentu kita tidak bisa membandingkan kota pada zaman dulu dengan sekarang ya. Mungkin kalau sekarang itu bukan kota ya, tapi itu desa. Tapi pada zaman itu bisa dikatakan sebagai sebuah kota begitu. Ya. Jadi tergantung masanya seperti itu. Ya, jadi kalau Kain di sana dia bisa membangun sebuah kota atau pemukiman, tentu dia sudah punya masa. Dia tidak sendiri. Ya, tentu anak-anak dan cucu-cucunya pastilah ikut dengan dia. Ya, jadi pada saat itu Kain sudah cukup berusia begitu ya. Karena kita harus memahami bahwa manusia pada zamannya Adam sampai kepada Nuh itu usia mereka itu sampai 900 tahun. Ya, bisa jadi ketika Kain ya dan Habel ini diceritakan itu kondisi mereka mungkin sudah 100-an tahun, bisa jadi seperti itu. Ya. Itu satu. Yang kedua, itu kita ketahui bersama untuk membuktikan bahwa Kain menikahi saudarinya, saya lebih cenderung ke sana begitu ya. Kain menikahi saudarinya karena memang Alkitab berkata, kalau kita baca misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ya, ayat yang ke-26 ya, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-26 berbunyi seperti ini. Dari satu orang saja
Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya, jelas di sini dari satu orang saja. Siapa? Adam itu. Jadi dari satu orang Adam, seorang Adam diciptakanlah wanita. Lalu dari hasilnya lahirlah Kain, lahir Habel, lahir Set dan lain-lain. Ya, jadi bukan dari dua orang. Artinya tidak ada manusia lain yang ada pada saat itu ya ketika Tuhan menciptakan Adam. Ya. Jadi Adam adalah manusia pertama diciptakan Tuhan di bumi begitu ya. Nah, coba kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 3 dan seterusnya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ya, umur 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki, yaitu bernama Set. Sampai umur 130, Hawa masih melahirkan. Ya, Hawa masih melahirkan. Jadi sampai umur 800 tahun, dia juga masih melahirkan juga. Artinya, Adam pasti memiliki banyak anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Dan anak Adam itu tidak hanya Habel, Kain, Set, tentu banyak lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat saudara, ayat 4 itu umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, ini jamak ya. Anak-anak lelaki dan perempuan. Berarti dia punya banyak keturunan, hanya tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat ya? Ya, karena keturunan mereka ini selain keturunan Set, itu nanti semuanya akan binasa di dalam air bah. Jadi Tuhan tidak menyingkapkan itu semua kepada penulis perjanjian lama, yaitu Musa, karena orang-orang yang dicatat itu dia tidak akan ada silsilahnya, gitu ya. Makanya dari Adam lalu Set, ya, dari Set nanti lahirlah ke Nuh, dari Nuh Sem, Ham dan Yafet begitu. Ya, jadi hanya dari garis itu. Ya, keturunan Kain tidak lagi dicatat karena memang Tuhan sudah mengetahuinya tentunya bahwa ini akan binasa. Ya, dibinasakan melalui air bah. Ya, jadi mungkin orang berpikir begini. Kan tidak boleh menikahi saudari sendiri. Ya. Ya, pada masa ini ya sebenarnya mulai pada zamannya Musa ada aturan di mana seseorang tidak boleh menikahi saudarinya, gitu ya. Mengapa? Karena ada pertimbangan medisnya, gitu ya. Pertimbangan medisnya atau pertimbangan genetikanya, karena genetika kita itu semakin hari semakin berkurang ininya ya, atau semakin menurun. Oleh karena itu dilarang menikahi saudara, ya. Pernikahan saudara itu dilarang atau incest. Karena akan menimbulkan hal yang kurang baik kepada keturunannya, gitu ya. Karena letak kekurangan genetikanya itu sama. Jadi kalau itu diturunkan lagi kepada anaknya, itu kan tidak baik, begitu ya. Makanya Tuhan menghimbau supaya mereka menikah dengan yang berbeda ayah dan ibu, begitu. Ya, jadi pada masa Adam, bahkan sampai kepada masanya Abraham, menikahi sesama atau menikahi saudarinya itu tidak ada masalah. Ya, Abraham itu menikahi Sarah, dan Sarah itu adalah saudarinya. Mereka satu ayah tapi tidak satu ibu. Ya, mereka satu ayah tapi tidak satu ibu, dan mereka saling menikahi. Jadi sekali lagi, Kain itu menikahi saudarinya, dan itu tidak ada masalah secara teologi, karena pada saat itu memang hanya mereka manusia
Ya kalau bukan saudaranya dinikahinya lalu siapa begitu ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan kepada Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita.